Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Victoria Jayanti dari absen 22 kelas 1C Keuangan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fitur di Microsoft Excel, yaitu pivot table. Pivot table ini untuk menganalisa suatu data. Untuk contohnya, langsung saja. Baik, di sini sebelah kiri ada sebuah data, yaitu bulan, kota, produk, jumlah, harga, dan penjualannya. Nah, di sini datanya masih belum rapi. Nah, misalnya kita ingin mengetahui suatu penjualan di toko ini, wilayah hanya untuk wilayah dan produknya saja. Misalnya, kita taruh kursor di sini, kemudian Ctrl A, kita ke Insert, kemudian Pivot Table. Nah, ini kita sheet-nya taruh sini saja, di sheet yang ini, bukan sheet selanjutnya. Kemudian kita taruh di sini, kemudian ketik Enter. Nah, di sini ada bulan, kota, produk, jumlah. Nah, kita terserah semaunya kita ingin mencari datanya sebelah mana. Nah, kita misalnya ingin di sebelah barisnya, yaitu kota. Kotanya ini kita pindah ke baris. Nah, di sebelah kiri ini adalah baris. Kemudian misalnya kita ingin tahu penjualan kota di sini itu di bulan apa saja. Bulannya ini kita taruh ke kolom. Nah, seperti ini. Kemudian untuk analisa datanya, kita taruh penjualan ini ke value. Nah, sudah terjadi analisanya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk penjualan di beberapa kota dan per bulannya ini ada apa saja. Nah, kemudian misalnya kita ingin hanya mengetahui penjualan di kota Malang contohnya. Kita tinggal kita klik di Malang saja, kemudian oke. Nah, di bulan Desember, Februari, Januari ini adalah penjualan yang ada di kota Malang. Kemudian untuk ini itu fungsinya untuk bulan. Misalnya kita ingin mengetahui apakah di bulan misalnya Agustus ini apakah ada penjualan, kita tinggal klik Agustusnya. Nah, karena ini tidak menghasilkan data, maka di bulan Agustus di kota Malang itu tidak ada penjualan. Misalnya kita ingin mengetahui, kan tadi di bulannya di sebelah kolom dan kotanya di sebelah baris. Nah, kita misalnya ingin mengubahnya juga bisa, tinggal kita Ctrl A, kemudian insert lagi, pivot table. Enter. Nah, misalnya ini, kita barisnya kita bikin sebagai bulan. Nah, agar tidak terlalu panjang ya. Kemudian ini adalah produk misalnya. Produknya ini berada di kolom misalnya. Nah, ini misalnya kita jumlahnya ini di value. Nah, jadi ini adalah contohnya. Di sini sudah ada. Nah, misalnya ini terlihat agak acak-acakan. Bisa seperti ini. Nah, ini kita beri ini saja. Nah, jadi kan agak terlihat rapi. Nah, ini sudah mengetahui bahwa di bulan September itu dispensernya ada berapa yang terjual, kipas angin di bulan September itu berapa. Nah, untuk misalnya kita ingin menggunakan fitur filter. Filter ini misalnya kita hanya di kota tertentu. Kotanya kita taruh filter. Nah, di sini filternya itu fungsinya untuk memilih kota apa. Misalnya kita ingin mengetahui 2 kota, kita pilih misalnya Nganjuk dan Surabaya. Kita centang 2, kemudian ini. Nah, misalnya hanya ingin mengetahui 1 kota saja. Nah, ini kita tinggal klik misalnya Surabaya. Ini tidak perlu di ini. Ini tuh fungsinya untuk mengetahui untuk mencentang lebih dari 1 kota. Nah, misalnya kita pilihnya Surabaya.
Nah, di Surabaya ini terdata bahwa bulan September, Oktober, dan Maret itu terjual ini kipas, setrika. Nah, ini totalnya. Nah, seperti itulah fungsinya pivot table untuk menganalisa suatu data. Nah, dan sangat mempermudah kita dalam memudahkan pekerjaan. Saya kira cukup itu saja yang perlu saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat terdengar jelas. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.